Shalom, puji Tuhan untuk hari ini lagi. Damai sejahtera Tuhan menolong kita untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Dan bagian firman Tuhan kembali mengingatkan kita akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Satu ayat dari Keluaran pasal 19, saya juga akan bacakan untuk kita. Keluaran pasal 19 ayat yang keempat dan kelima. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara, yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya atau mengalaminya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, bagian firman Tuhan dalam Keluaran yang kita baca tadi merupakan bagian di mana yang Allah sampaikan kepada Musa ketika Musa berada di Gunung Sinai dalam perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu Tuhan mengingatkan untuk Musa menyampaikan kepada umat Tuhan itu bahwa Tuhan sudah membawa mereka, mendukung mereka keluar dari Mesir, dan bahkan dibilang membawa mereka, mendukung mereka di atas sayap Raja Wali, mengingatkan akan pertolongan Tuhan yang dengan tangan Tuhan yang perkasa, bagaimana Tuhan melepaskan mereka pada saat mereka seakan menemui jalan buntu untuk menyeberang laut Teberau. Tuhan membuka jalan pada saat mereka mengeluh tidak ada air. Tuhan memberikan air, mengubah air menjadi manis. Pada saat mereka tidak ada makanan, Tuhan memberi mana. Demikian saudara, pengeluhan yang membuat Musa kadangkala mengalami kesesakan. Di sana Tuhan hadir menyatakan kehadirannya, bahwa Tuhan sungguh menopang mereka, mendukung mereka, dan memberikan kelepasan yang sempurna. Dan saat ini Tuhan mau menuntun mereka terus, menjadikan mereka umat kesayangan Tuhan. Untuk itulah Tuhan membuat perjanjian untuk mereka mentaatinya dalam hidup beriman kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat 10 hukum yang diberikan, kita belajar sungguh Tuhan sempurna dalam mengatur kehidupan kita manusia. Tuhan memberikan peraturan yang begitu sempurna untuk membuat manusia mengerti bahwa penting sekali manusia menghormati Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini. Tetapi penting juga untuk manusia menjaga hidup dalam relasi dengan sesamanya. Dan kita melihat itulah yang Tuhan nyatakan dalam 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa di dalam Keluaran pasal 20. Saudara bisa membuka Keluaran pasal 20, di sana menyebutkan tentang hal-hal yang Tuhan ingin umat itu pegang sebagai perjanjian dengan Tuhan, di mana Tuhan sudah berjanji kalau mereka sungguh-sungguh melakukannya, maka mereka menjadi harta kesayangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 3 sampai ayat 11 dari Keluaran pasal 20 berbicara tentang relasi manusia dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan jangan ada Allah lain, jangan membuat bagi mereka patung yang merupai apapun, lalu jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu hukum dalam relasi dengan Tuhan, saudara. Dan itu semua Tuhan atur dengan begitu indah, membawa manusia untuk menikmati relasi dengan Tuhan. Kemudian dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 berbicara tentang relasi manusia dengan sesamanya, termasuk dengan keluarga, di mana Tuhan mengajari bahwa
patut menghormati ayah dan ibu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan mengingini milik sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau semua itu dilakukan, itu membuat hidup manusia tertib tentunya, membuat hidup manusia aman, membuat hidup manusia dalam relasi dengan sesamanya damai. Dan Tuhan mengingatkan kita untuk hal ini, bagaimana janji Tuhan akan Tuhan laksanakan apabila manusia melaksanakan akan hukum-hukum yang Tuhan berikan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini kembali mengingatkan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menerapkan kebenaran ini dalam hubungan kita dengan Tuhan, khususnya dalam masa pandemi ini, saudara? Adakah Tuhan tetap menjadi satu-satunya pengharapan kita dan kepercayaan kita? Adakah Tuhan menjadi Allah yang selalu kita sembah, Allah yang kepadanya kita berharap? Dan adakah kita sungguh-sungguh mengkhususkan ibadah kita? Apakah kita sungguh-sungguh menggunakan Sabat kita dengan benar? Hari Sabat yang Tuhan anugerahkan, apakah kita sudah melakukannya dengan benar? Dan begitu pula dalam relasi kita dengan sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, dan jika kita melakukannya, maka sama seperti janji Tuhan kepada umat Israel, kita pun akan menjadi umat atau orang kesayangan Tuhan. Karena sesungguhnya orang yang melakukannya pasti akan berbahagia, saudara, baik dalam menjaga hubungan atau relasi dengan Tuhan, maupun dalam menerapkan hukum Tuhan dalam relasi dengan sesama. Mari saudara, kita belajar melakukan akan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita betul-betul menikmati hidup sebagai umat pilihan Tuhan dan menjadi orang kesayangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami akan janjimu, akan perjanjianmu bagi umat manusia. Dan kami tahu itu bukan hanya berlaku untuk pada waktu lalu, tetapi bagi kami yang hidup pada masa sekarang ini. Kami juga hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Tuhan tolong kami. Kadang-kadang kami jatuh bangun dalam mentaati akan kebenaran firman-Mu, baik dalam menjaga relasi dengan Tuhan, maupun juga dalam menerapkan hukum dalam relasi dengan sesama kami. Bapa di surga, tolonglah kami, berkati kami, mampukan kami hidup sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang yang telah Engkau selamatkan, yang sepatutnya melakukan akan kehendak-Mu. Berkati kami lagi pada hari ini, untuk nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Hamba-hamba Tuhan di tempat-tempat pelayanan, dalam pergumulan-pergumulan yang ada Tuhan, kami mengingat bagaimana Tuhan yang sudah berbuat terhadap umat Tuhan. Kami percaya Tuhan juga berbuat untuk kami yang hidup pada masa sekarang ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat bertugas saudara. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin.